Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Puspa Firdaus dari Psikologi Sosial kelas D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan media sosial dengan agresivitas remaja. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih agresivitas itu. Agresivitas adalah perilaku fisik atau verbal yang disengaja yang bertujuan untuk melukai orang lain. Jika terdapat perilaku yang dapat menyakiti atau melukai orang lain, tetapi tidak dilakukan secara sengaja, tidak dapat dikatakan sebagai agresi. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas. 1 yaitu pengaruh neurologis agresi, merupakan perilaku yang kompleks, tidak ada satu titik pun di otak yang mengendalikannya. Akan tetapi, para peneliti telah menemukan sistem saraf yang menjadi saluran agresi pada manusia. Pada saat peneliti mengaktifkan area otak tersebut, kemarahan meningkat, dan ketika dinonaktifkan, kemarahan menurun. Yang kedua, ada pengaruh genetis hereditas, mempengaruhi kepekaan sistem saraf terhadap isyarat-isyarat agresif. Yang ketiga, ada pengaruh biokimia. Kandungan bahan kimia dalam darah dapat mempengaruhi kepekaan saraf terhadap stimulus agresif. Alkohol dapat meningkatkan agresivitas karena dengan mengkonsumsi alkohol dapat mengurangi kemampuan mawas diri, self-awareness, pemustaan perhatian pada hal-hal yang dapat memancing kemarahan dan asosiasi orang-orang secara mental mengenai alkohol dan agresi. Testosteron, sebagai hormon testosteron laki-laki juga mempengaruhi agresivitas manusia. Yang keempat, ada serotonin. Yang rendahnya tingkat serotonin, neurotransmitter yang membuat lobus frontalis memiliki banyak yang rendah pada manusia sering ditemukan pada anak-anak dan remaja yang rentan melakukan penganiayaan. Yang kelima, ada interaksi antara biologis dan perilaku arus pertukaran antara testosteron, serotonin, dan perilaku mengalir dua arah, yaitu serotonin mungkin memperkuat perilaku demonisa dan agresivitas, tetapi perilaku mendominasi atau mengalahkan juga dapat meningkatkan testosteron. Faktor pencetus munculnya agresivitas terdiri dari 1. Peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa yang tidak menyenangkan meliputi rasa sakit, panas, dan sebagainya. Pengalaman yang tidak menyenangkan merupakan pemicu dasar penyebab timbulnya agresi permusuhan. Frustasi jelas merupakan salah satu bentuk ketidaknyamanan. Frustasi, semua peristiwa yang tidak mengenangkan, baik harapan yang hancur, penghinaan, maupun rasa sakit pada tubuh dapat menimbulkan ledakan emosi. Bahkan, siksaan pada yang berasal dari kondisi depresi dapat meningkatkan kemungkinan permusuhan dan perilaku agresif. Yang kedua, penyerangan-penyerangan ini meliputi keterbangkitan sinyal agresi dan pengaruh media. Penyerangan kepada orang lain akan membangkitkan agresivitas pada manusia. Frustasi, agresi kekerasan cenderung muncul jika ada sinyal agresi yang membebaskan kemarahan, air padam. Ketersediaan media juga memicu meningkatkan agresivitas karena melalui media mereka banyak mencontoh model kekerasan. Yang ketiga, provokasi. Provokasi yang dimunculkan pada kelompok tertentu akan memicu munculnya agresivitas. Dan di sini ada juga jenis-jenis agresivitas pada manusia. 1. Mengelompokkan agresi manusia dalam 8 jenis. Yang pertama, agresi fisik aktif langsung. Tindakan agresi fisik yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara berharap secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, dan terjadi kontak fisik secara langsung seperti memukul, mendorong, menembak
dan lain-lain. Yang kedua, ada agresi fisik pasif. Tindakan agresi fisik yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung, seperti demonstrasi, aksi mogok, aksi diam, dan sebagainya. Yang ketiga, agresi fisik aktif tidak langsung. Tindakan agresi fisik yang dilakukan individu atau kelompok lain dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, seperti merusak harta korban, membakar rumah, atau menyewa tukang pukul. Yang keempat, agresi fisik pasif tidak langsung. Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung, seperti tidak peduli, apatis, masa bodoh. Yang kelima, agresi verbal aktif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu lain atau kelompok lain, namun tidak terjadi kontak verbal secara langsung, seperti menolak berbicara, bungkam, dan sebagainya. Yang keenam, agresi verbal aktif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan individu atau kelompok lain dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, seperti menyebar fitnah, mengadu domba, dan sebagainya. Yang kedelapan, ada agresi verbal pasif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan yang lain. Di sini ada media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaringan sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michelle Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Media sosial merupakan suatu relasi seperti suatu blok bangunan dari dunia sosial. Setiap rangkaian di dalamnya memiliki suatu hubungan relasi yang dikombinasi untuk membuat suatu pola jaringan. Hal tersebut muncul dari koneksi yang terjadi antara orang, kelompok, dan hal lainnya. Ciri-ciri media sosial adalah: 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa berbagi banyak orang. Contohnya, pesan melalui SMS ataupun internet. 2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Yang ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya. Yang keempat, penerimaan pesan yang menentukan waktu interaksi. Media sosial dengan tingkat agresivitas remaja. Teori belajar sosial menyatakan bahwa perilaku agresif sebagai perilaku yang dipelajari lewat eksperimen dan pengamatan terhadap orang lain. Teori belajar sosial memungkinkan pengaruh keluarga, kelompok, masyarakat, dan media terhadap agresi. Teori belajar sosial menemukan kondisi lingkungan yang membuat seseorang memperoleh dan memelihara respon-respon agresi. Menyebut model perilaku agresi dapat ditemukan dalam keluarga, subkultur, dan mass media. Akhir-akhir ini pengaruh media massa banyak mendapatkan perhatian dan tuduh ikut membentuk atau meningkatkan terjadinya perilaku agresi dengan banyaknya tayangan film-film keras. Sekian materi tentang agresivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.